wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap sehat dan selalu semangat. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di pagi hari ini Ustadzah Yuni berkesempatan kembali untuk menemani kalian belajar di tematik IPA, tema 4 tentang globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita belajar, ayo bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan basmalah yang kita baca, ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan barokah dari Allah. Nah, anak-anak hebat, masih ingatkah kamu kemarin kita telah belajar tentang listrik, yaitu proses bagaimana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang penggunaan sumber energi alternatif sebagai sumber energi listrik. Nah, anak-anak hebat, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Hal ini akan mengakibatkan adanya pemutusan listrik atau pemadaman secara bergilir. Tentu saja apabila terjadi pemadaman akan sangat mengganggu aktivitas manusia. Nah, saat ini energi listrik yang banyak kita gunakan adalah sumber energi listrik yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai pembangkit energi listrik atau PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Penggunaan solar atau bahan bakar minyak, misalkan seperti batu bara, akan berakibat pada menepisnya cadangan BBM yang ada di bawah tanah kita. Sehingga hal ini akan mengakibatkan adanya kelangkaan BBM. Nah, upaya penghematan energi listrik juga telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengembangkan sumber energi alternatif sebagai penghasil energi listrik. Nah, anak-anak hebat, apa yang dimaksud dengan energi alternatif ya? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam yang bertujuan untuk menggantikan energi konvensional. Nah, kemarin di subtema 1 kita telah membahas salah satu energi alternatif pengganti BBM untuk menghasilkan energi listrik. Adakah yang tahu apa yang kemarin kita bahas? Ya, penggunaan arus air atau gerak air sebagai sumber energi listrik untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, hari ini kita akan membahas sumber energi alternatif yang lainnya. Nah, anak-anak hebat, macam-macam energi alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber penghasil energi listrik adalah angin, kemudian panas matahari atau tenaga surya, panas bumi, air, gelombang laut, dan biomasa. Masing-masing energi alternatif ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga angin. 2. Pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang ketiga, pembangkit listrik panas bumi. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga air. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, anak-anak hebat, untuk lebih jauh kita mengenal tentang pemanfaatan energi alternatif sebagai pembangkit listrik. Ayo kita belajar bersama. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa energi alternatif memiliki beberapa keuntungan? Yang pertama adalah lebih ramah lingkungan. Yang kedua, bebas dari polusi. Yang ketiga, sumber energi ada dalam jumlah tak terbatas di alam. Kemudian yang keempat, memiliki jangka waktu habis yang lama. Namun, energi alternatif juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama adalah biaya untuk membangun instalasi awal lebih besar. Kemudian yang kedua, hanya bisa dibangun di tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, masih tergantung pada cuaca pada daerah sekitar. Misalnya, pembangkit listrik tenaga surya akan sangat maksimal sekali digunakan pada saat musim kemarau. Tetapi apabila musim penghujan datang, maka ketersediaan energi listriknya akan terbatas.
Kemudian yang terakhir adalah belum efisien karena jaringan belum lengkap, apalagi di daerah-daerah yang instalasinya masih tertinggal. Nah, anak-anak hebat, di bagian 1 kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan energi panas matahari sebagai sumber energinya. Nah, peralatan yang digunakan berupa panel-panel surya yang dipasang pada daerah-daerah yang terbuka yang tidak terhalang untuk mendapatkan sinar matahari. Misalnya di daerah lapang atau di atap-atap rumah. Nah, anak-anak hebat, untuk lebih memahami tentang cara kerja pada panel surya, ayo kita perhatikan gambar berikut bersama-sama. Pada pembangkit listrik tenaga surya terdiri dari peralatan-peralatan sebagai berikut. Yang pertama adalah solar panel. Kemudian yang kedua adalah controller, yang ketiga adalah baterai, dan yang keempat adalah inverter. Nah, panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya atau sel fotovoltaik. Sel surya mampu mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Nah, panel surya mengubah panas matahari yang diterima menjadi arus yang dialirkan menuju solar change controller. Kemudian solar change controller ini mengatur arus listrik searah untuk disimpan pada baterai. Selanjutnya, arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter yang mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Nah, selanjutnya, energi listrik berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah tersebut. Nah, anak-anak hebat, demikianlah penggunaan panel surya sebagai pembangkit listrik di rumah tangga. Anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa saat ini penggunaan panel surya telah banyak dilakukan untuk kehidupan manusia? Salah satunya adalah panel surya pada lampu penerang jalan. Nah, saat ini telah banyak lampu-lampu di tepi jalan yang menggunakan panel surya sebagai sumber tenaga listriknya. Kemudian yang kedua adalah panel surya digunakan untuk sumber energi listrik pada lampu lalu lintas. Yang ketiga, panel surya juga dapat digunakan untuk sumber energi baterai pada kalkulator yang menggunakan panel surya. Kemudian yang keempat, telah banyak juga dikembangkan charger atau power bank dari tenaga panel surya. Nah, anak-anak hebat, selain itu, panas matahari juga dapat digunakan untuk kompor tenaga surya, yaitu penggunaan energi panas matahari sebagai pengganti untuk memasak. Nah, anak-anak hebat, energi alternatif kedua yang dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik adalah angin, yaitu melalui pembangkit listrik tenaga angin. Nah, cara kerjanya tidak berbeda jauh dengan penggunaan arus air sebagai pembangkit listrik, yaitu angin yang mengenai baling-baling kincir akan menyebabkan turbin di dalam kincir bergerak. Kemudian yang kedua, turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, transformator akan menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Yang keempat, listrik akan didistribusikan ke rumah-rumah warga melalui jaringan listrik. Energi alternatif yang ketiga yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik adalah energi biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau sisa dari makhluk hidup. Misalnya adalah sampah atau sisa dari kotoran-kotoran hewan. Untuk lebih memahami pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi listrik, coba kita perhatikan diagram berikut ini. Yang pertama, pembusukan kotoran menghasilkan gas metana. Kemudian yang kedua, uap panas digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Kemudian yang ketiga, energi listrik dihasilkan dan dapat didistribusikan ke rumah-rumah warga.
Nah, anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang pemanfaatan energi alternatif penghasil energi listrik. Nah, untuk lebih memahami tentang pembelajaran hari ini, ayo bersama-sama kita belajar. Ayo berlatih di halaman 64 dan 83. Ayo kita kerjakan dengan mandiri selama 10 menit. Mohon video dijeda selama 10 menit. Nah, anak-anak hebat, bagaimana setelah kalian mengerjakan secara mandiri? Apakah ada kesulitan yang kalian hadapi? Ustazah Yuni yakin pasti kalian bisa. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas latihan soal yang sudah kita kerjakan. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Apakah jawaban kalian betul semua? Ustazah Yuni yakin kalian pasti bisa. Nah, anak-anak hebat, demikianlah kegiatan belajar kita tentang menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Jika ada hal yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk bertanya pada Ustazah. Ustazah Yuni akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.